Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya kawan lensa jalan-jalan. Udah lama banget nih lensa jalan-jalan gak upload video panjang ya. Maksudnya beberapa kali ini lebih sering upload itu video pendek. Tapi sebelum kalian ikutin video gue setelah ini, gue mohon bantuan untuk subscribe channel gue dan tekan tombol lonceng supaya kalian gak pernah ketinggalan lagi sama video-video gue. Terus jangan lupa komentar dan kasih like, atau mungkin kalian mau ngasih suggestion kira-kira kedepannya baiknya gue upload apa lagi gitu loh buat lensa jalan-jalan ini. Nah jadi berhubung jadi malamnya itu gue lagi cross check video, dan gue lagi coba memisahkan video-video gue sesuai dengan kategori jalan-jalan gue kemana dan sama siapa dan lagi momennya apa. Dan kebetulan gue ketemu salah satu file yang udah lama banget nggak gue masak ya, si file ini. Jadi gue beberapa bulan lalu tuh pernah sama mantan pacar pergi ke salah satu panti asuhan di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cipayung. Jadi setelah gue mutusin untuk main ke panti asuhan ini, gue sama abang tuh sempat mikirin gitu loh, kayak kita kan namanya silaturahmi pasti ada buah tangan yang kita bawa gitu, dan kita mau bawa apa nih. Terus gue sama abang berinisiatif, kita waktu itu bawa snack kecil gitu. Jadi kita kayak bikin bingkisan buat anak-anak kecil, karena memang kebetulan kita berdua tuh seneng banget jajan sama makanan di snack di warung gitu, atau di agen-agen. Nah jadi kebetulan karena kita punya kesukaan seperti ini, akhirnya kita berpikir untuk ngasih aja udah kemasan-kemasan di bundling gitu. Di dalamnya ada minumannya, ada snacknya. Ya udah akhirnya kita berangkat belanja di agen di hari itu juga. Jadi kita punya ide di hari itu juga. Di hari itu juga kita bener-bener berangkat gitu. Jadi idenya tuh malam, terus pagi itu kita udah siapin. Kita langsung berangkat ke agen makanan, agen snack jajanan anak-anak. Terus kita langsung pergi juga ke toko susu sama toko pampers. Jadi kita beli pampers dan beli susu. Ya udah kita belanja seadanya aja, karena memang ini bukan silaturahmi yang kita planning jauh, tapi memang kita cuma punya ide malam, terus besoknya kita langsung jalan gitu. Akhirnya ya udah dengan seadanya kita berangkatlah tuh ke panti asuhan. Ini pengalaman pertama gue sama abang. Gue nggak tahu ya, maksudnya apakah abang tuh sudah pernah sebelumnya, tapi pergi ke panti asuhan sedadakan ini, yang nggak ada acara sama sekali gitu, hanya pengen silaturahmi aja dan sama pasangan pula. Ini adalah pengalaman pertama gue. Teman-teman, sekarang gue udah sampai di yayasan panti asuhan Tunas Bangsa di daerah Cipayung. Ini mungkin teman-teman daerah Jakarta Timur mungkin pernah lewatin ini, karena nggak gitu jauh sih. Ini tuh letaknya di pinggir jalan Cipayung banget. Nah sekarang gue mau siap-siap dulu. Nanti gue akan angkut makanan-makanan sama popok plus susu bayi juga. Jadi sekarang gue mau cek juga kondisi anak-anak di sini seperti apa. Sekarang gue pengen tahu juga sih terkait bagaimana prosedur kalau kita mau bikin acara di sini segala macam gitu. Nah sekalian silaturahmi juga ya kan. Oke, mudah-mudahan rencana gue sama abang hari ini lancar teman-teman. Jangan lupa teman-teman tonton video gue sampai selesai. Oke, see you.
Jadi pas sampai itu gue awkward banget waktu pas di panti asuhan ini. Gue nggak tahu harus gimana gitu loh. Maksudnya apakah ada prosedurnya atau gimana gitu. Karena selama ini kan namanya maksudnya gue pernah juga ke tempat panti asuhan atau panti jompo, tapi biasanya ada organisasi yang menaungi gitu loh. Jadi ada suratnya, ada surat jalan. Nah ini kan karena kita berdua doang gitu ya yang berinisiatif, jadi gue belum mengerti gitu. Dan gue awkward banget pas parkir tuh, gue nggak tahu mau kemana ya ini, maksudnya hubungin siapa gitu, gue takut salah juga. Tapi alhamdulillah di dalamnya itu welcome gitu, welcome banget sama kedatangan kita, walaupun kita bukan dari sebuah organisasi, hanya kita berdua ya, organisasi rumah tangga kita. Jadi teman-teman di sini tuh di sini tuh sudah sejak tahun 87, tapi baru banget direnovasi bangunannya seperti ini itu sekitar tahun 2012. Jadi cukup lama juga ya, dari 87 2012 baru baru menemui renovasi. Tapi di sini tadi totalnya ada berapa anak? 85 anak, semua di bawah 7 tahun. Jadi maksimal di sini hanya sampai TK. Jadi kalau misalnya sudah selesai TK, mereka dipindahkan ke Klender sampai mereka SMP di sana. Nah nanti di sini mereka hanya sampai TK aja dari usia 0 bulan. Jadi kebanyakan di sini ya balita batita, balita bayi sampai balita sih. Duh, excited banget pengen lihat di dalamnya seperti apa, tapi kita nggak boleh masuk ke dalam ruangannya. Jadi di sini kita cuma boleh melihat ruangannya seperti apa, nggak boleh masuk. Jadi kita cuma bisa lihat dari jendela. Kenapa? Kita ke warteg dulu gimana? Lapar. Setuju Pak? Enggak. Jangan rokok dulu kalau bisa, soalnya baunya nggak bisa dibohongin. Akhirnya mau ke warteg, bukan mau ngerokok. Ntar ngerokok, tadi bilangnya mau ngerokok. Saya mau makan, habis makan ngerokok. Yaudah yuk ke dalam. Terus akhirnya tuh pas udah di dalam, kita coba kayak lihat-lihat di bingkai-bingkai gitu kan, ada kayak tata tertib, terus kayak aturan selama kunjungan segala macam itu kita baca. Dan kita lihat juga gitu, oh ternyata ada jadwal-jadwalnya anak-anak ini main, atau kita bisa lihat atau enggak anak-anak itu pas kita datang. Nah kebetulan pas kita datang itu kita belum bisa bertemu sama anak-anaknya karena ternyata ada jadwal bermainnya mereka, dan kita harus tunggu jadwal bermain ini keluar, mereka keluar baru kita boleh ketemu sama mereka. Ya udah akhirnya gue sama abang nunggu gitu beberapa menit, sekitar setengah jam gitu gue nunggu. Ya udah di luar aja gitu, kita di luar jalan-jalan, lihat lingkungannya seperti apa. Vibesnya sih mulai berasa apa ya, pas masuk itu gue sama abang mungkin terlalu bawa perasaan kali ya waktu itu. Jadi kita sedih aja gitu pas masuk itu. Kita dengar banyak teriakan anak-anak bayi, terus banyak denger kayak anak kecil nangis kayak gitu. Jadi yang gue sama abang baper banget gitu waktu pas di sana. Itu kayak semacam bangunan tempat mereka tinggal teman-teman. Gue dengar banyak suara anak-anak sih di bawah tuh. Jadi di bawah tuh ada ruangan lagi, terus di atasnya kayak tempat jemur baju. Cuma gue belum dijelasin sih tentang suasana di sini tuh di mana tempat tinggal. Cuma kelihatan dari luar kalau di sebelah sana itu ada tempat area main. Lalu ini tuh kayak kayak halaman depan kali ya. Nah teman-teman, kalau di sini anak-anak itu benar-benar terdidik dan memang
walaupun mereka statusnya itu terlantar, tapi semua bentuk perhatiannya itu dapat ya. Jadi di sini tuh kayak ada semacam ruang fisioterapi, terus ini ada ruang belajar, terus ada beberapa akses mereka belajar agama juga katanya. Di sini mayoritas itu Islam gitu teman-teman. Ya teman-teman, jemur bayi, wajah-wajah abang lagi dengerin bayi nangis. Udah bingung dia mau ngeberhentiin bayi nangisnya gimana nih. Nah kebetulan juga gue pas lagi di panti asuhan ini ternyata nggak kita berdua doang nih, ada orang lain yang dari sebuah organisasi di salah satu perusahaan gitulah, pokoknya datang ke situ dengan bawaan yang sangat banyak, pakai mobil juga gitu ya, datang. Wah itu bener-bener kayak yang banyak banget sih, bawaannya banyak banget. Itu bener-bener ada kegiatan, maksudnya beliau-beliau ini punya kegiatan di situ, kayak semacam bakti sosial ya. Ya udah akhirnya kita berbarengan aja nih sama kelompok ini. Oh ya, bentar. Ini ada momen pas abang ngeluarin barang sama gue di mobil kan. Terus kita coba, ini udah waktunya nih, ceritanya anak-anak kecil ini udah pada keluar kamar gitu kan. Akhirnya itu kalau nggak salah kondisinya di jam habis asar setengah 4, jam 4 sore deh kalau nggak salah itu tuh. Jadi pas anak-anak ini keluar waktunya bermain kan, abang udah tuh jalan dari mobil gitu, balik ke anak-anak ini mulai bagi-bagiin si makanannya. Nah pas bagi-bagiin makanan ini Semua nggak apa-apa. iya cukup kok. 43. Enggak, ada kok. Wah. Pecah sih. Hati gue pecah. Nangis gue. Sadar-adanya kayak excited banget gitu mereka. Siapa namanya? Namanya siapa? Iya, lu ceweknya emang lucu banget deh. Makasih, sama-sama. Tet, aku ambilin. Kamu namanya siapa? Gak apa-apa. Bawa aja ibu. Iya. Boleh, siap. Nanti disimpan aja. Iya nanti ada yang ambil. Yang lebihnya. Ini saya bagi yang belum dulu ya, yang belum ya, yang belum. Lucu banget kayak. Pokoknya emang kayak donat. Kamu siapa namanya? Kayak Mochi. Kamu namanya siapa? Ya jadi gue sama abang nggak bawa sesuatu yang nggak bawa sesuatu yang mahal, nggak bawa sesuatu yang yang wah buat mereka, tapi mereka tuh excited, happy, energinya tuh positif banget gitu loh buat gue sama abang, sama mungkin sama si organisasi tadi yang
orang-orang barengan sama gue ini kali ya mungkin merasakan juga. Enggak apa ya, mereka bukan anak-anak yang berkumpul terus sedih bareng, enggak, mereka tuh bener-bener ceria banget. Mereka main, mereka ketawa-ketawa, terus mereka kayak ada yang bawel gitu, ada yang udah pandai bicara gitu, terus minta bukain makanan, terus pokoknya bawel deh, kayak ke kita tuh berusaha untuk berinteraksi sama kita. Tunggu. Nah, tunggu ini plastiknya. Nah, pegang ya. Siapa? Aku nyiapin, itu penyiapin. Yang belum siapa? Ada dong. Bagian semua. Aku buangin ini. Udah. Udah penuh belum tasnya? Kamu namanya siapa? Siapa? Kumkum. Kalau kamu namanya siapa? Hah? Halo, siapa namanya? Shelly. Oh, Shelly. Kumkum, tasnya berat banget ya? Coba lihat tasnya. Apa aja tuh isinya? Berat ya? Enggak berat. Oh, enggak bisa ya? Coba lagi buket. Si siapa namanya ya? Yang baju hijau? Pandem. Kalem-kalem dia. Kalau Iya. diet lebih berani dia. Iya, dia mah. Oh, ketok. Enggak. Ini aku bawa ya? Jatuh tuh tentunya. Kayak Coba kamu paling ngefans sama anak-anak yang mana? Kumkum. Kayak nggak bisa diganggu deh. Diganggu taboknya gimana? Kalau cewek loh, tapi gagah banget. Dia kan mirip Queen kecil. Iya, hampir. Oke. Buat aku lagi ya? Oke. Terima kasih. Oke, nggak masalah kalau itu Laku ya jualan kamu ya? semuanya. Kita diajak lagi nih room tour. Gue agak lupa juga ya. Ini Bu siapa ya yang waktu ngajak gue ini? Namanya gue lupa lah gue ya. Gue takut sebut namanya salah juga ya. Tapi pokoknya kita diajak ke lantai 2. Lantai 2 itu kamar-kamar bayi. Jadi dia tuh kamarnya tuh gede gitu, gede. Dia ada kayak ruang kamar, apa sih sebutannya kalau ranjang-ranjang bayi gitulah, pokoknya banyak ranjang-ranjang bayi tersusun. Terus di sebelahnya itu kayak ada ruang kecil lagi, itu ruang semacam kayak ruang bikin susu. Dan di situ banyak banget perawat-perawatnya, ada sekitar 4 orang deh kalau nggak salah perawatnya. Nah terus di situ kita akhirnya ngeliat bayi. Gue pikir saat pas di panti asuhan hati kita cuma bakal pecah nangis itu pas denger suara tangisan bayi dari jarak jauh. Terus kita ngeliat anak-anak saya excited itu, aduh merinding banget gue cerita. Sekarang kita mau naik ke atas. Kita
Oh, naik sini. Kita mau lihat ruang bayi. Itu kondisi dimana mereka tuh naruh sendal, jadi ada disediain semacam kontainer gitu di ujungnya sama ibu-ibu perawatnya. Nah, ya nggak sih, itu sendal ditaruh di barbar kayak gitu tuh. Itu biasa-biasa kalau pakai bisa kanan pink, kiri hijau. Ngakak banget sumpah. Tapi pas kita naik ke atas, itu bukan lagi pecah hati kita, bukan lagi kayak sedih banget gitu. Gue parah. Gue ngeliat videonya aja sekarang nih, padahal udah telat nih gue masak tuh video ya. Tapi gue masih pengen nangis gitu nontoninnya. Apa ya, nggak cuma sedih tapi udah badan kita tuh merinding ngeliat anak-anak bayi di dalam ranjang bayinya gitu, tanpa orang tua. Terus ada yang nangis, ada yang ketawa-tawa, ada yang digendong, ada yang butuh digendong. Tapi kan susternya maksudnya perawatnya cuma 4 gitu. Lu tuh kayak ibarat punya hati tapi crack. Gong. Apa ya yang ada di benaknya dia ya? Diliatin orang banyak gitu. Ya, aku bayangin. Jadi nih ada nih ya, anak-anak di sana tuh kan, maksudnya dari setiap ranjang itu gue seiseng aja gitu, kayak nanya latar belakangnya. Terus anak-anak di sini tuh kenapa, maksudnya kayak gue juga kepo orang tuanya kemana gitu kan. Terus pas gue tanya sama si ibunya tuh di belakang, karena kita kan nggak boleh masuk ke dalam kan, jadi kita cuma kayak lihat ikan di luar akuarium gitu. Ya udah, akhirnya kita coba tanya ke ibunya kan, Bu, itu anak itu namanya siapa gitu. Oh, itu namanya Alvito misalnya gitu. Oh ya udah, kita nanya orang tuanya kemana ya. Jujur di sana ya ini sih diletak dimana kita tuh harus sangat bersyukur gitu, karena masih banyak banget anak-anak yang nggak seberuntung kita lah gitu. Kayak pas gue tanya orang tuanya kemana, ada yang ibu ini bilangnya ada yang orang tuanya depresi, harus dirawat di rumah sakit jiwa karena ayahnya kriminal, ayahnya sering mabuk-mabukan dan KDRT. Terus anaknya mau nggak mau karena masih bayi, anaknya harus dititipkan. Apa lapar, apa aus, apa itu biasanya rewel. Tidur malam di sini juga? Hah? Tidur? Iya. Iya. Tidurnya di sini. Mereka turun ke bawah nggak sih, Bu, main gitu di bawah? Iya. Oh iya, udah. Udah Kalau turun. pagi, Pagi di bawah. Jemurnya di sini. Jemur di situ. Iya. Oh. Bayi yang 2 itu ada orang tuanya. Enggak, dia kesel karena orang-orang pada dipegangin, dia enggak gitu loh. Terus sebelahnya lagi kosong nih, lagi keluar kotak kayak sebelahnya nih. Lucu deh kulitnya kulit hitam sawo matang gitu. Yang senara mana?
Yang sana masih ada bayi deh. Mungkin dia lelah kali tiap hari kayak maksudnya kok gue ditontonin sih. Terus ya? Terus ada yang kondisi anak ini dibuang ketika usia dia sekitar, perkiraannya sih waktu pas ditemukan itu usia dia masih 1 minggu, 1 sampai 2 minggu. Dia dibuang di semak-semak Jakarta Selatan sampai pahanya itu udah disemutin, terus dia ditemuin sama petugas orange di Jakarta yang sapu-sapu di pinggir jalan itu. Terus akhirnya ditemuin, langsung diberikan ke kedinasan di panti asuhan itu gitu. Akhirnya diurus di panti asuhan itu sampai gue nggak habis pikir aja gitu, maksudnya ngebuang anak yang ya lucu banget gitu, perempuan lucu, dia namanya Hana. Jadi waktu itu gue nanya namanya siapa, dinamain ya panti asuhan kan nggak tahu ya nama aslinya siapa, akhirnya dinamain sama panti asuhan itu ya Hana gitu. Ya udah, kita ngeliatnya kayak kok lucu banget ya. Aduh, Goyangnya sama persis sama. ini lucu banget di video, kayak gerakannya sama. Bisa jadi. Kayak Ini baterai dong. kayak kakinya, tangannya juga. Secara tidak langsung. Ya Allah, Gayanya cakepnya. Lucu. Potong. nah dari itu berdiri terus. Kayak bule ya, Agak merah. cakep. Laki-laki, perempuan, Alvito. Vito lah. Ya, perawakannya sih cewek ya? Hah? Iya. Namanya Afito, apa namanya itu? Ada rencana mau adopsi? Yo, ganteng banget deh ini. Dia sebenarnya mikir deh, ini orang-orang nggak pada ngapain sih, tante, om baik banget di luar. Ada 2 minggu sampai. Ya macam-macam ya kondisinya. Ada yang orang tuanya lengkap, keluarganya ada di dekat dia, tapi entah kenapa gitu, gue masih nggak ngerti juga karena nggak gue tanya detail juga. Entah kenapa anak itu malah dititipkan di panti asuhan. Terus terus ada juga yang kondisinya karena ayah dan ibunya itu memang nggak ada gitu. Maksudnya memang sudah nggak ada, jadi sudah meninggal dunia. Akhirnya anak itu ya nggak bisa sama siapa-siapa, nggak ada yang mau urus. Akhirnya pindah ke panti asuhan itu. Jadi memang latar belakangnya di panti asuhan itu, gue pikir namanya di panti asuhan, gue pikir tuh yatim piatu gitu. Maksudnya dia yatim piatu, ternyata kondisinya nggak gitu, malah justru mayoritas orang tuanya ada gitu. Oh ya, mereka ya. Di sini SGM. Abang sih yang paling kalau gue masih bisa banyak nahan sedih sih, malah baru sekarang pecahnya pas ngeliat si video-video tadi gitu. Cuma kalau pas lagi di lokasi banyakan nangis sih abang, dia banyak sedih banget gitu. Tapi kalau misalnya gue masih bisa nahan, cuma memang pas lihat Hana, jujur gue nggak bisa nahan, gue sedih banget pas lihat dia tuh. Apalagi pas tahu kondisinya tuh dia ditemuin di semak-semak dalam kondisi disemutin. Terus gue ngebayangin aja gitu, aduh, apa ya, kayak nggak ada harganya gitu loh. Maksud gue itu manusia gitu. Terus kayak nggak ada harganya aja ngebayangin anak sekecil itu disemutin terus ditemuin sama tukang sapu. Gimana sih gitu. Gue yang nemuin aja gue bakalan histeris kali ya kalau nemuin yang kayak gitu.
Makanya gue nggak habis pikir sih, nggak habis pikir aja dengan cerita-ceritanya. Makanya gue pas liat Hana itu, di situ gue di balik jendela itu gue bener-bener nangis. Apalagi pas ngeliat dia dibecandain abang kan, dia dibecandain abang nih, terus dia ketawa-tawa gitu, kayak happy gitu, maksudnya sampai guling-guling ketawa gitu, ketawa sampai wajahnya tuh tadinya cuma bengong-bengong ngeliatin kita, tapi bener-bener ini tuh sampai ketawa seru gitu. Walaupun dia, gue nggak tahu ya waktu itu dia usia berapa ya waktu pas kita kesana tuh, tapi di situ gue melihat dia ketawa happy, tapi air mata gue keluar terus gitu pas lihat Hana. Ketawa dia, ayo dia ketawa. Ini siapa? Cewek. Namanya Hana ya. Itu Hana. itu Alfi tuh. Iya. Alfi tuh Bekas orang kali. Alvita cowok yang ujung sana. Oh. Ujung sana. Ini cewek. Dia ketawa mulu, dia ketawa terus. Ini kalau nggak salah dari tapi itu Jakarta dari mana ya? Jakarta Selatan ini nemu di semak-semak. Apa ibu? Ini. Astagfirullahaladzim. Udah digerumut semut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau nggak salah PPSU yang nemuin yang di PPSU yang nemuin. dikirain kucing naik Ya gitu bayi. Allah. Di semak-semut ya. Di semak-semak itu pas yang Terus udah diurusin Bu? Udah dicari belum? Udah ini enggak itu Nggak ketemu orang tuanya. polisi yang Berarti kan dibuang. Oh, berarti emang dibuang ya Bu ya? Kayak gitu. Dicari juga buat apaan? Hana. Mbak. Ya Allah. Alvita. Ya nangis. Ya. Pengen digendong tuh. Di sini mah nggak ada yang digendong-gendongin, kalau digendong kan nggak mau turun. Tadi ayah nangis ya, jeritan ya. Iya. Kenapa? Lapar. Hah? Lapar. Langsung balik. Ada yang gak seberuntung kita, tapi rasa syukur mereka lebih dari kita. Terus bagian mana ya yang mau kita keluhin? Hidup jangan terlalu melihat ke atas. Sesekali ya haruslah lihat ke bawah. Sering dari kita tuh ngabain hal-hal kecil. Padahal dari itu kita bisa belajar loh, bahwa selalu ada lebih banyak hal yang patut disyukuri. Sekarang tuh waktunya bersyukur tanpa insecure.